Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ilmiddin. Thumma ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, thumma ila Syekh Nawawi Al-Bantani, thumma ila syekhina wal jamil tis'ah wa syekhina Muhammad Khalil Bangkalan wa syekhina Ki Syamsul Arifin wa syekhina Ki Aslamsul Arifin wa syekhina Ki Ahmad bin Asad wa syekhina Sahibul Ijazah wal Barakah wal Karamah Syekh Abdul Haq Al-Hamidi wa syekhina Buya Usman wa syekhina Raden Zainal Abidin wa syekhina Syekh Mardan Abdurrahman wa syekhina Syekh Mukhtar At-Tarid wa syekhina Said Muhammad bin Al-Maliki, thumma ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, thumma ila Ki Ahmad Salim Basalamah radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna ibadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim. Al-Fatihata. Annallaha yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ala mana wa salafuna salih bi sirril asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi baca Fatihah buat orang tua saya yang tadi telah memberikan sedekah buat kepentingan musolah. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, Allah mudahkan rizkinya, mudah-mudahan dijadikan anak keturunannya anak yang solih dan solihah. Summa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, summa ila Ibu Hajah Saadiah, summa ila Kong Haji Arsyim Ghazali Haji Ghazali bin Gede, summa khuson almarhumah Ibu Satimah binti Nian, summa khuson Haji Hamdah binti Haji Muhammad, Haji Hamdan bin Haji Arsyad, Ibu Maryam binti Muhammad, summa khususon Congma binti Haji Arsyad, Cangma binti Haji Arsyad wa usulihim wa furu'ihim, summa khususon min Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Anallaha ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 15 ya, paling bawah itu. Nazoman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atid dhahiyata wal 'aqiqata wahdiyan wa ulil umuri ati'humu la tajrimu. Sekali lagi baca bareng. Wa tidhahiyata wal aqiqata wahdiyan
wa ulil umuri ati'humu la tajrimu. Wa'ti dan laksanakanlah, datangkanlah, maksudnya laksanakanlah ad-dhahiyata kepada kurban, kepada berkurban di hari raya, wal aqiqata dan laksanakanlah akikah, wahdiyan dan hadiah atau al-hadiyu. Ya. Jadi ada dohiyah atau dohaya, ada akikah, ada hadiah. Kalau hadiah ini kurban yang dilaksanakan di tanah haram. Ya, sama istilahnya. Ya, di hari raya Idul Adha bagi orang yang ada di tanah haram atau di Makkah yang melaksanakan haji berkorban, kalau di Mekah namanya hadiah atau al-hadiyu. Kalau di kita kan namanya ya biasa udhiyah, korban. Wa ulil umuri dan kepada para pemimpin, para ulil amri, para pemimpin, ati'humu, taatlah kalian, hum, kepada ulil amri. La tajrimu, maka tidak berdosa siapa kamu. Pada bait ini menerangkan dua cabang iman. Ya, yang pertama dohiyah, akikoh, dan hadiah. 3 dijadiin 1. Yang kedua adalah ulil amri, taat kepada ulil amri. Nah, termasuk cabang-cabang iman adalah melakukan kurban di hari raya Idul Adha. Ini termasuk dari a'malul iman, perbuatan-perbuatan iman, yang mana perbuatan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau asalnya iman yaitu at-tasdik, ya, mempercayai, meyakini adanya Allah, nggak boleh berkurang. Kalau berkurang bisa kufur. Nah, di sini termasuk a'malul iman, perbuatan iman, cabang-cabangnya iman. Zakaron nazimu menyebutkan, mengemukakan an-nazimu siapa Kiai Nazim fi hadzal baiti pada bait ini, menyebutkan syu'bataini kepada 2 cabang iman. Pada satu bait ini menerangkan 2 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala tartibima sabako, dikatakan ala tartibima sesuai tertib urutan keterangan sabako yang telah lalu, disebutkan sebagai berikut. Wa syu'batu tsaminatu wal arba'una, adapun cabang yang ke-48, Itsyanul udhiyati, ialah melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Wal aqiqati, dan melaksanakan akikoh. Akikah dilaksanakan untuk bayi yang baru lahir, biasanya pada hari ke-7. Wal hadiyu, wal hadi, dan melaksanakan hadi, berkurban di tanah haram, di Mekah. Apa itu udhiyah? Fatadhiyatu zabhul ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ilallahi ta'ala. Adapun tadhiyah, menyembelih hewan kurban. Adapun berkurban zabhul ibili, ialah menyembelih unta, awil baqari atau sapi, awil ghanami atau kambing. Tujuannya untuk apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi udhiyah atau dohaya
atau tadhiyah adalah nama binatang. Ismun lima yuzbahu minan na'ami, sebuah nama bagi binatang yang disembelih berupa hewan ternak. Onta, sapi, atau lembu, atau kerbau, atau kambing. Kapan itu? Yauma idin nahri, pada hari raya Idul Adha. Wa ayyamat tasyriki, dan di hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tujuannya untuk apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk deketin diri kepada Allah Ta'ala. Jadi udhiyah itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang dikuatkan, yang kesunahan itu hampir mendekati wajib saking dianjurkannya. Ya, walaupun sunnah alal kifayah. Ya, kifayah maksudnya gimana? Misalnya ada ya satu keluarga, salah satu di antara keluarganya melaksanakan, misalnya bapaknya melaksanakan kurban, maka gugurlah kesunahan pada keluarga tersebut. Bukan satu rumah, tetapi satu keluarga, satu kakak. Karena kadang-kadang ada satu rumah, ya, 2 keluarga atau 3 keluarga. Bagi siapa? Bagi orang yang punya rezeki lebih. Daripada duit kita ambur-amburin mulu buat dunia mulu. Iya, buat mancing misalnya. Waduh, mancingnya kagak nanggung-nanggung. Sekali mancing 1.000, iya, 1.000.000. Waduh, 2 kali mancing, 3 kali mancing, dapat hewan korban itu. Iya. Karena berkorban ya di hari raya Idul Adha sangat dianjurkan sekali. Daripada duit yang buat kagak ada manfaatnya, miara burung. Ya, burung apa itu namanya yang mahal itu? Waduh, burung murai. Waduh, harganya udah cakep banget harganya dah. Teriaknya cakep banget bunyinya. Waduh, wah burung udah cakep banget ini. Padahal burung teriaknya kawin, kawin. Nggak ada empuannya. Jadi tujuan berkurban di hari raya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Daripada duit kita hambur-hamburkan, mendingan untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya kendaraan baru, bisa kita beli motor cakep-cakepan romannya kan gitu. Masa ilok ngumpulin ya buat tahun depan kagak kebeli itu kambing atu. Masa ilok jagain galon kagak kecanda. Lah iyalah. Lah kendaraan akhirat ini. Kendaraan dunia udah cakep banget, kendaraan akhirat. Kalau kata Nabi kan, sabda Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirat matoyakum. Azimu, besarkanlah, sempurnakanlah hewan kurban kalian, karena hewan kurban itu menjadi kendaraan nanti di jembatan Shirotol Mustaqim. Jadi kendaraannya kita ya, beli kendaraan yang bagus. Beli kambing, beli sapi yang bagus, jangan yang kuru, ntar ditaikin meletot. Apalagi yang naikin sesapuri udah. Kita kalau main ke rumah kalau main ke rumahnya motor cakep-cakep amat itu. Waduh, NMAX rumahnya motornya. Iya. Banyak tentang dalil-dalil yang menganjurkan
berkurban di hari raya Idul Adha. Di antaranya surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, kan begitu. Ai sholli sholatal idi, sholatlah sholat hari raya Idul Adha. Kemudian wanhar al udhiyata, dan sembelihlah hewan kurban, sangat dianjurkan sekali. Wa yadkhulu waqtu dzabhi, dan masuk waktu dzabhi, apa waktunya penyembelihan kurban, bitulu'i syamsin, dengan terbitnya matahari, yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi waktu dimulainya kurban kapan? Sejak mulai terbitnya matahari. Kemudian wa mudhi qadri sholatil idi, dan berlalunya seukuran sholat id, ya, seukuran sholat id, ya. Wal khutbataini, dan 2 khutbah, ya, dan berlalunya seukuran sholat id dan 2 khutbah, ya, paling enggak 15 menit 10 menit, ya. Sholat id sama 2 khutbah kan, kalau rukun-rukunnya kan bentaran banget. Kalau khutbah paling enggak ketika terbitnya matahari, kemudian seukuran 10 menit atau 15 menit. Nah, di situ langsung dimulai kurban, udah dianjurkan. Iya. Shallal imamu aulam yusolli, baik sholat, telah melaksanakan sholat, al imamu, siapa imam, aulam yusolli, atau belum melaksanakan sholat. Yang penting matahari udah terbit, kemudian seukuran sholat id dan 2 khutbahnya. Kalau waktu udah segitu, udah dianjurkan, baik imam udah melaksanakan sholat id atau belum melaksanakan. Kalau misalnya belum melaksanakan sholat, berarti rada tengari-ngarian ini sholat idnya, kan gitu. Kalau disembelih hewan kurban duluan setelah sholat Idul Adha, berarti udah kebagian daging Romana ini. Udah sedekah duluan ini. Tapi Romana kagak keburu. Biasanya banyak yang disembelih. Haza, adapun ini, yaitu waktu sembelih saat terbitnya matahari dan seukuran sholat id dan 2 khutbah, inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa akhiru waqti tadhiyati huwa akhiru ayyamit tasyriqis salasati, dan adapun akhir waktunya sembelih hewan kurban adalah terakhir hari tasyrik yang 3, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Itu menurut mazhab Syafi'i, tanggal 10, 11, 12, 13, berarti 4 hari melaksanakan korban. Jadi enak, waktunya panjang, enggak keteteran. Kalau misalnya cuman sehari, kesian keteteran. Nah, 4 hari ini menurut mazhab pendapat Imam Syafi'i, khilafan li Abi Hanifata wa Malikin, khilafan berbeda li Abi Hanifata, kepada Imam Abu Hanifah, wa Malikin, dan Imam Malik. Gimana menurut beliau? Fa innahuma qala, karena sesungguhnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, beliau berkata, inna akhirahu akhirul yaumi tsani min ayyamit tasyriqi, sesungguhnya akhir waktu korban adalah hari kedua dari hari tasyrik, berarti tanggal 12. Iya, tanggal 12 menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tanggal 12. Kalau menurut Imam Syafi'i sampai tanggal 13. Jadi khurujan min khilafi man aujabahu itu mustahabun. Ya, sunnah, keluar dari pendapat ya ulama itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa dikelarin tanggal 12 aja.
Kalau misalnya tanggal 13 belum kelar ya nggak apa-apa, berarti kita akan ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Seandainya kelar tanggal 12 lebih bagus, karena ada ulama yang berpendapat terakhir dari hanya di tanggal 12. Wa yatasaddaqu wujuban min lahmil udhiyatil mutatawwa'i biha 'alal fuqara'i wal masakini. Wa yatasaddaqu, dan bersodakoh siapa orang, wujuban dengan wajib, min lahmil udhiyati, dari daging sembelihan, al mutatawwa'i biha, yang disunnahkan, sembelih yang sunnah, disedekahkan dengan wajib, alal fuqara'i, kepada para fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, disedekahkan. Jadi itu. Dikit lagi, wa yusannu alla yakula fauqas sulusi, dan disunahkan tidak memakan siapa orang yang berkorban, disunahkan tidak memakan hewan kurban fauqas sulusi, lebih dari 1/3. Jadi maksimal banget orang yang berkorban makan daging korbannya ya 1/3, maksimal banget 1/3. Ya 2/3-nya disedekahin ke para ke tetangganya, ke para fakir miskin. Jangan lebih dari itu, kesian. Motong cuman kambing, dia minta paha belakang sama paha depan lah. Yang disedekahin cuman isi perutnya doang, berarti dong. Numpang motong doang itu namanya. Iya, kemudian hewan-hewan yang cukup untuk berkurban apa? Yang pertama, al-jaza'u minal dha'ni, yaitu istilah kata kambing kibas. Ya, kambing kibas, kambing yang berumur 1 tahun lebih. Ya, kambing kibas atau domba. Yang kedua, wasani minal ma'zi, kambing Jawa atau bandot istilah kata. Kalau bandot umurnya 2 tahun lebih, ya 2 tahun beranjak masuk ke umur jalan ke umur 3 tahun. Karena beda. Kalau kambing atau kambing kibas, dia istilahnya usia baliknya berumur 1 tahun. Kalau istilah kata, ya giginya udah kupak, ya yang depannya itu. Giginya kupak, gigi yang depan udah tanggal, kupak. Jadi baliknya kambing, ya baliknya kambing, usia baliknya, kalau manusia kan balik, kalau buat kambing usia baliknya gigi depannya yang 2 udah kupak. Nah itu kambing kibas yang berumur 1 tahun lebih. Kalau kambing Jawa atau bandot, nah itu umur 2 tahun lebih, 2 tahun lebih, karena beda-beda. Iya, beda-beda. Kemudian yang ketiga adalah unta. Unta yang berumur 5 tahun dan beranjak memasuki umur yang ke-6. Kemudian yang keempat adalah sapi. Sapi yang berumur 2 tahun yang beranjak atau memasuki umur yang ke-3. Berarti sapi yang umur 1 tahun setengah belum bisa. Ya, kalau kambing istilah kata belum balik, giginya belum kupak. Ada binatang kurban yang kagak cukup buat disembelih. Iya, binatang-binatang yang kagak cukup buat disembelih, di antaranya al-aura. Ya, kambing atau hewan kurban yang picak sebelah. Ya, aura namanya. Picak. Buta sebelah matanya.
Walaupun di dalamnya ada bola matanya, kalau dia picek kagak boleh. Karena picek kan udah fatal istilahnya, udah parah penyakitnya. Kalau piceknya matanya cuman sedikit, cuman sakit kagak apa-apa. Yang penting jangan picek matanya, jangan buta. Kemudian al-arjan, istilah kata, ada binatang yang kagak boleh disembelih adalah arjan, hewan kurban yang pincang. Kalau pincang kagak boleh. Iya. Walaupun itu pincangnya disebabkan ketika mau disembelih misalnya megangnya kebangetan. Ya megangnya kebangetan karena binatangnya kagak bisa diem. Iya, melintir daerah, pincang. Nah, itu nggak boleh itu. Makanya hati-hati orang yang megang yang nyembelih itu. Iya, yang megang takutnya binatangnya jadi pincang. Iya, cacat nantinya. Kalau udah cacat, udah pincang, nggak sempurna. Ibarat kata nanti kendaraan kita di akhirat jelek. Iya. Pincang. Udah sengkleh ditaikin lah. Yang ketiga, hewana sakit. Iya, sakit yang menyebabkan dia kurus. Iya, menyebabkan dia kurus atau dagingnya jelek nantinya. Yang penting kan dagingnya. Yang keempat adalah al-ajfan. Yang empat yang nggak boleh disembelih adalah sangat kurus, kebangetan kurus. Iya. Kelamaan di lockdown, kurus udah jadinya dah, kagak boleh. Tinggal tulangnya doang. Berarti kalau kayak saya itu hewan kambingnya kagak cocok itu, kebangetan kurus. Kalau kayak sasapuri cakep itu, waduh mengkal. Diisi dulu deh biar banyak deh, biar gemuk. Tunggu sampai hari raya. Kalau yang tanduknya pecah nggak apa-apa. Kalau cuman tanduk, yang penting dagingnya masih cakep, masih gemuk. Atau istilah kata dikebiri nggak apa-apa. Karena kalau dikebiri kan dagingnya makin cakep. Iya. Yang penting intinya pada dagingnya. Iya, daging hewan korbannya itu. Kalau dagingnya semakin sempurna, semakin gede kan semakin cakep. Yang kagak sah lagi kupingnya, istilah kata terpotong. Ya, kupingnya buntung. Nah, itu nggak boleh, cacat. Iya. Kemudian apalagi yang kagak boleh, buntutnya kagak ada. Buntutnya kagak ada. Cacat itu. Baik buntutnya potong atau buntung setengah atau buntung semuanya. Kalau buntung semuanya kayak babi dong. Iya. Kalau buntung sebelah, ibarat kata buntut kayak knalpot. Iya. Kalau knalpot cuman sebelah kan bunyinya sember banget itu. Wa yushtaratu fil lahmi ayyakuna nayyian. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil lahmi pada daging kurban itu ayyakuna ialah ada apa dagingnya, nayyian ialah mentah. Iya. Jadi ketika bagiin daging korban adalah dagingnya harus mentah, enggak boleh udah dimasak. Tujuannya apa? Liyatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima syaa. Liyatasarrafa, untuk mengelola, agar mengelola siapa? Liyatasarrafa, agar mengelola fihi pada daging itu man siapa orang, ya'khudhuhu yang ngambil orang itu hu kepada daging korban itu, bima syaa dengan seinginnya, dengan sekendaknya, sepengennya dia, mau dia apain aja nggak apa-apa.
mau dimasak kan gitu. Min bai'in wa ghairihi, berupa min bai'in mau dijual, wa ghairihi dan selainnya. Kalau kita ngasih hewan korban, dagingnya harus mentah. Nanti terserah dah sama orang yang nerima mau diapain kek, mau dimasak, mau disate, apa mau dijual, yang penting kan udah milik dia kan gitu. Kalau yang yang nyembelih, orang yang nyumbang hewan korban nggak boleh ngejual. Iya kan dia udah sedekahin, maupun kulitnya nggak boleh dijual sama dia. Ya kalau misalnya ada orang kebagian kulitnya, ya terserah mau dijual mau diapain nggak apa-apa, atau buat upah nggak apa-apa. Yang penting ama yang motong atau orang yang nyumbang kagak boleh kulitnya, walaupun kulitnya dijual. Kalau orang yang nerima mah nggak apa-apa. Fala yakfi ja'luhu ta'aman matbukhon, maka enggak cukup ja'luhu apa menjadikan daging kurban itu ta'aman matbukhon, ialah makanan matbukhon yang dimasak. Ya, enggak cukup, enggak boleh kita ngasih daging yang udah dimasak. Wa du'aul fuqara'i ilaihi liyakuluhu, dan mengundang orang-orang fakir ilaihi kepada makanan yang dimasak itu, liyakuluhu agar supaya mereka makan. Enggak cukup ngundang orang-orang fakir kemudian dagingnya udah dimasak, enggak cukup. Nah itu istilah kata buat udhiyah yang sunnah, kurban yang sunnah. Sekarang kurban yang manzuroh, yang dinazarkan. Wa ammal udhiyatul manzuratu, dan adapun udhiyah kurban yang dinazarkan, orang udah janji mau korban, ya, fala yakulu al mudhi minha syai'an, maka enggak boleh makan siapa orang yang berkorban minha dari udhiyah manzurah, hewan yang dinazarkan itu, syai'an sedikit pun. Kalau orang udah nazar mau berkorban, dia nggak boleh ngambil daging sedikit pun, nggak boleh. Iya, nggak boleh secomot, 2 comot, apalagi sekilo, nggak boleh. Kalau istilahnya kurban yang nazar, janji dia. Kalau misalnya obyekan gua jebol nih kan gitu kan, gua mau korban iya, ternyata meletot. Nah dulu dah. Bal yajibu alaihi tasadduqu bijami'iha, bal bahkan yajibu wajib alaihi atas mudhohi, orang yang berkorban itu, atasadduqu apa bersodakoh, bijami'iha dengan semua hewan manzuroh itu, hewan yang dikorbankan. Hatta jildaha wa qarnaha, atau hatta jildiha wa qarniha, bahkan sampai kulitnya, wa qarniha dan tanduknya. Iya, kalau hewan kurban yang nazar maupun kulitnya, tanduknya enggak boleh. Ya enggak boleh diminta. Kalau kurban yang sunnah enggak apa-apa. Nah, itu istilah kata buat kurban ada 2, ada kurban yang sunnah, ada kurban yang manzuroh, yang dinazarkan. Tujuannya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak mengingat Allah. Kan di surah Al-Hajj ayat 34 kan begitu kalau nggak salah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna kami jadikan, kami syariatkan, mansakan sebagai penyembelihan hewan kurban. Tujuannya apa? Liyazkurusmallah, untuk mengingat kepada Allah, ala ma razaqakum, atas karunia rezeki yang diberikan kepada mereka semua. Ma razaqahum mim bahimatil an'am, berupa hewan korban. Bersyukur kepada Allah dikasih rezeki lebih.
Iya, dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Wa ammal aqiqatu, dan adapun akikah. Nah, sekarang tentang akikah. Fahiya ma yuzbahu anil mauludi yauma sabi'ihi. Akikah ma ialah binatang yuzbahu yang disembelih anil mauludi atas anak yang baru lahir. Kapan disembelih? Yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh. Nah, ketika ada bayi yang baru lahir, dianjurkan akikah pada hari ketujuh. Sebagai apa? Bersyukur kepada Allah dikaruniakan seorang anak. Dikaruniakan seorang anak. Kapan? Pada hari ketujuh. Kalau hari ketujuh belum nemu rezekinya, hari ke-14. Kalau hari ke-14 belum juga, hari ke-21. Hari ke-21 belum juga, hari ke-40. Hari ke-40 belum juga, udah nggak usah ngeliat tanggal. Sepunya rezekinya, apa umur setahun, 2 tahun, apa 5 tahun, yang penting belum sampai dia balik. Iya. Itu kan dianjurkan akikah buat orang tuanya. Iya. Kalau misalnya sampai sekarang belum, maksudnya udah balik, udah bisa nyari duit sendiri, ya itu dia, buat dia sendiri, akikahin atas namanya dia sendiri, nggak apa-apa, bagus. Iya, malah dianjurkan, bagus. Iya. Jadi kesunahan akikah buat orang tuanya selama kapan? Selama bocah belum balik. Kalau misalnya udah balik, nah tanggungan kesunahan akikah buat orang tuanya udah nggak ada. Ya kalau misalnya anaknya sendiri yang mau akikah itu lebih bagus. Kullu mauludin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang baru lahir tergadaikan. Dengan apa? Bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Ibarat kata anak barang gadean. Iya, kita ada keperluan motor kita gade. Nah itu anak ibarat kata kalau belum diakikahin seperti barang gadean. Kalau misalnya Ustadz Sapuri belum akikah, lah harus akikah. Apalagi Sapuri duit banyak kan. Iya. Biar kagak kegadein dia, ntar masih digadein. Iya. Iya. Yang penting kalau kayak Sapuri mah jangan pakai potong rambut, Bu. Malu pakai potong. Iya. Pakai ditimang-timang baca maulid, pas dilihat ya aki-aki. Kagak resep banget mana. Bayi ditimang-timang, dicukur masih cakep lah, udah ubanan. Kagak cakep pisan. Wa yusannu dzabuhuha inda tulu'i syamsi. Mumpung ada orang kita candain mulu. Biasa ngilang mulu. Wa yusannu, dan disunahkan dzabuhuha, apa menyembelih akikah. Kapan itu? Inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari. Jadi di waktu duha. Fayuzbahu anil gulami syatani, maka disembelih anil gulami, atas nama anak laki-laki, syatani, apa 2 kambing. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak empuan syatun, 1 kambing. Nah itu. Wa yuhdi, dan menghadiahkan al-aku, siapa orang yang berakikah, yaitu orang tuanya bocah, minha, dari akikah itu, menghadiahkan, memberikan lil fuqara'i, kepada para fakir, wal masakini, dan orang miskin. Fayahmilu ma yuhdihi minha min lahmiha wa marokiha ilaihim. Fayahmilu, maka membawa siapa orang yang berakikah, al-ak itu, ma, kepada daging, yuhdihi, yang memberikan, yang menghadiahkan,
siapa orang yang berakikah hu kepada ma minha dari akikah, memberikan min lahmiha dari dagingnya, maksudnya daging yang udah dimasak, wa marokiha dan kuahnya, iya, kasih daging sama kuahnya, ilaihim kepada fokoro dan masakin. Ya itu. Jadi kalau akikah lebih bagus, iya, udah mateng, kasih sama kuah-kuahnya sekalian, iya, samperin ke rumahnya. Kalau kurban sebaliknya dikasih dalam keadaan mentah. Wala yad'uhum ilaihi dan tidak mengundang, sebaiknya tidak mengundang siapa orang yang berakikah atau al-aku hum kepada fuqara dan masakin ilaihi kepada daging itu. Enggak usah diundang. Maksudnya lebih bagusnya begitu. Kalau di adatnya kita kan diundang ya nggak apa-apa. Tapi lebih afdolnya nggak usah diundang, dianterin. Iya, karena adat kita udah begitu ya kagak apa-apa udah. Karena ngundang. Wa yatubakhuha bihulwin illa rijlaha. Wa yatubakhuha dan memasak siapa orang yang berakikah, yang mengakikah, ha kepada daging itu bihulwin dengan dicampur bumbu yang manis. Iya, dimasak, dianjurin pakai bumbu yang manis. Tujuannya biar apa? Biar anaknya ahlaknya juga manis. Iya, orangnya juga manis kayak Ustadz Sapuri. Nenek mana yang gak gedemen sama dia? Illa rijlaha kecuali kakinya akikah itu. Fatu to nayiatan lil qabilati, maka dikasih apa akikah itu, kakinya itu nayiatan dalam keadaan mentah, lil qabilati buat siapa? Buat lil qabilah dukun bayinya, buat dukun apa namanya istilahnya orang yang ngelahirin, istilah kata buat bidannya. Iya. Kalau dulu mah demen banget kali ya. Sekarang mah repot, enakan yang matang-matang aja udah. Sum-sumnya. Nah itu akikah udah kelar udah. Jadi nggak jauh beda. Kalau untuk binatangnya sempurnanya yang bagus, ya sama kayak tadi. Yang cacat nggak boleh. Buat akikah, buat korban sama aja. Bedanya tentang dagingnya itu. Kalau akikah mateng, kalau korban mentah. Nah, wal hadiyu dan adapun al hadiyu, apa itu hadiyu? Huwa ma yusaku lil harami taqarruban ilallahi ta'ala. Huwa ma ialah binatang yusaku yang dituntun, yang dikirim lil harami ke tanah haram. Istilah kata kurbannya di Mekah. Iya, taqarruban ilallahi ta'ala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa waktu zabhihi dan adapun waktu penyembelihan al hadyu itu, hadiah itu, huwa waktul udhiyati, ialah waktu sembelihan kurban. Sama istilah kata kalau al hadyu buat kurban yang ada di Mekah, di tanah haram. Ada 3, ada udhiyah kurban, ada akikah, ada al hadyu. Hadiah, sembelih yang dilaksanakan di tanah haram. Nah selanjutnya wasyabi'atu at-tasi'atu wal arbaun wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Ya. Iya. Iya. Iya.
Jadi istilah kata kalau apa namanya akekah dengan yang manis, dengan campur bumbu yang manis buat tafaulan. Iya, tafaulan buat merasa optimis. Istilah kata buat apa namanya barangkali semoga aja anak itu akhlaknya juga manis. Kalau adat kita udah begitu, kalau udah mesen udah di sate apa di gulai ya nggak apa-apa udah. Iya. Yang penting iya yang penting doa aja, jangan sampai kayak sesapuri ambekan mulu. Dulu waktu di AKN dicabein mana-mana. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ij'al mimman yastami'ul qawla fayattabi'unal hasanah. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'unal hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fi dunya wa ukhran wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna taysir wa sala bi jahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina ludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nazo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi sobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.